Wow. Wow, keren. Hei Diva, gimana sih kamu ini? Hah? Jangan ngadelin partner sendiri dong. Enak-enakan kamu ya. Mereka itu penegak kebenaran, Fred. Ya, Diva. Itu sudah saya ceritakan di video sebelumnya. Ya. Tertutup pengelolaan anggaran buku Jokowi White Paper. 1000 buku aja versi premium sudah 350 juta keuntungannya. Kalau 3.000 1 miliar. Kalau 10.000 berapa? 3,5 miliar dapat dia. Adalah satu peneliti gadungan, Rosuryo. Adalah satu memanfaatkan beda buku Jokowi White Paper untuk hubungan-hubungan spesial mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang almarhum Krismon yang akhirnya membongkar sendiri terkait hubungan terlarang gitu ya antara si RH dan si TF. Siapa bang? Si RH sama si TF bang? Ya nggak usah lah saya sebutkan namanya ya, karena teman-teman sudah tahu sendirilah. RH ini inisialnya ya, kepanjangannya kalau nggak salah reptil karung gitu. Dan si TF ya silakan cari kepanjangannya sendiri teman-teman ya. Ya intinya selama ini kita itu hanya mendengarkan pernyataan dari si Farhad ya terkait isu hubungan gelap ya yang dilakukan oleh si RH dan si TF. Tetapi kini kita mendengar langsung pernyataan dari si almarhum Krismon. Aduh. Dan langkah si Rismon ini ya mengungkap hubungan terlarang antara si RH dan si TF ini pun didukung penuh oleh netizen. Wah iya dong gitu. Lanjutkan Mon ya, bongkar semuanya ya toh iya. Dan ternyata teman-teman ya, saya juga baru tahu ternyata si Dewa Panji sebetulnya sudah pernah mengintip gitu loh, mengintip kamarnya si RH. Dan bawa kamera gitu loh. Dan hasilnya emang sangat bikin ngakak. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Wow. Wow, keren. Sebentar. Itu si TF di mana, Panci ya? Kenapa nggak kau bidik juga itu dengan kameramu? Kenapa cuma si RH? Aduh, jadi ketahuan deh modalnya Eke. Ada aja netizen ini ya, nggak tahu teman-teman ya siapa yang bikin konten seperti ini. Aduh, ya emang lucu tapi ya kalau bisa janganlah. Lanjut. Mereka itu penegak kebenaran, Fred. Ya, Diva. Itu sudah saya ceritakan di video sebelumnya. Ya. Tertutup pengelolaan anggaran buku Jokowi White Paper. 1000 buku aja versi premium sudah 350 juta keuntungannya. Kalau 3.000 1 miliar. Kalau 10.000 berapa? 3,5 miliar dapat dia.
Padahal porsi tulisan saya 70% atau 486 halaman. Dia tidak peduli. Saya saja bisa ditipu dia, apalagi kalian. Kalau 5.000, berapa itu? Kali 350.000 untungnya. Modal 150.000 versi premium. Dijual 500.000. Keuntungan 350.000. Ya, anggap aja untuk reseller 50.000. 300.000 per buku. Ya, kalau 1.000, 300 juta. 5.000, 1,5 miliar. Gak peduli dia hak orang lain. Begitu kalian moralitas semacam itu, kalian bilang penegak kebenaran. Cuma duit segitu aja dia gelapkan. Ya, jadi jangan kalian glorifikasi mereka ini seperti dewa. Ya, adalah satu peneliti gadungan, Rosuryo. Adalah satu memanfaatkan beda buku Jokowi's White Paper untuk hubungan-hubungan spesial mereka. Adalah satu harusnya buku JWP itu dikelola terbuka, tetapi dimakan semua, dikelola secara tertutup seolah-olah itu tulisannya. Setelah kalian dapatkan itu, baru kalian jujur. Oh, ternyata dia bukan peneliti, dia peneliti gadungan. Pantasan Google Scholar-nya nggak ada. Tidak ada satupun tulisannya yang dirujuk oleh tulisan lain. Tidak ada satupun bukunya yang dirujuk oleh buku lain. Ya udah, itu loh. Kalian tinggalkan. Ngapain kalian? Kalau kalian tidak punya political agenda, political motive, ya ngapain kalian berada satu kolam dengan peneliti gadungan? Ya, Pak Rosuryo ini, ya, yang setiap hari, ya, dia mengenerate hoax, tetapi menuduh orang lain hoax. Apa yang saya bilang hoax? Di manalah di dalam bukunya ini, buku Jokowi's White Paper, 49 halaman, ya tulisannya dia ini, yang menunjukkan ada angka 99,9% palsu. Ya. Apakah kalian tidak baca buku 49 halaman tulisannya Pak Rosuryo ini? Tidak ada satupun nilai atau angka, nilai error, nilai apapun itu yang merujuk ke 99,9% palsu. Di mana? Di situ ditulis. Saya sudah baca ini tuntas. Dan metode apa? Tidak ada. Itulah hoax yang terus diglorifikasi oleh dia sendiri di setiap dari TV ke TV ke TV ke TV. Mengatakan 99,9% palsu. Apa metodenya? Coba sebutkan. Di mana itu ditulis? Halaman berapa? Apalagi si pengacara raja konten itu selalu mengglorifikasi hoax-hoaxnya Rosuryo ini. 99,9% palsu. Mana coba tunjukkan? Di mana itu? Ada. Apakah Anda tidak baca 49 halaman tulisan Rosuryo? Dan kalau tidak ada motif untuk memperpanjang kasus ini demi konten, demi political gain 2029, harusnya kau baca itu. Tulisan Rosuryo itu. Tetapi Rosuryo ini, terlepas dia terlibat atau tidak dalam motif politik ini, ya memang dipakai untuk ini, memperpanjang kasus ini, mengglorifikasi, merepetisi, mengartikulasi tiap hari. Hoax 99,9% palsu. Di mana? Coba buktikan. Mendukung kebenaran. Bret katanya tadi. Pembukaannya si almarhum Krismon ini. Ini orang sakti teman-teman ya. Ini sudah almarhum. Tapi masih bisa membacot sana sini ya. Mengikuti podcast ya. Bahkan ya bisa bikin channel YouTube gitu. Lanjutkan Mon ya. Bongkar itu. Hubungan terlarang, hubungan gelap antara si TF dengan si reptil karung ya. Lanjutkan Mon ya. Ya, iyalah kau kan tidak diajak karaoke. Nah ya itu, makanya karena kau nggak diajak, bongkar aja Mon. Jadi jangan hanya membongkar pengelolaan keuangan buku yang tidak transparan.
bongkar juga itu hubungan gelap mereka, ya toh? Iya, lanjut. 1.000 buku aja versi premium sudah 350 juta keuntungannya. Kalau 3.000, 1 miliar. Hei Tifa, gimana sih kamu ini? Hah? Jangan ngadelin partner sendiri dong. Enak-enakan kamu ya, jual buku, menerbitkan buku, menjual buku, tapi temanmu nggak tahu hasilnya seberapa. Kamu tuh gimana sih Tifa? Padahal buku itu ya hasil kerja kerasnya Rismon itu ya, hampir separuh dari buku itu yang nulis, yang menyusun ya itu si Rismon itu. Nah kalian itu cuma dompleng doang, kamu sama si Suryo itu, apalagi Roy Suryo cuma nulis 50 halaman, kamu 150 halaman, 400 halaman lebih ditulis sama Rismon. Kalian itu gimana sih? Hah? Rekan sendiri itu ya harusnya tahu ya penjualannya tuh berapa, dapatnya berapa, keuntungan berapa. Kasihan kan si Rismon itu, katanya ya modal buku itu cuma 150, kalau dijual premium itu 500.000, keuntungannya itu 350.000. Kalau terjual 1.000 buku aja udah berapa itu, kan banyak sekali. Hah? Bagi hasilnya gimana itu? Tapi ya ini menurut pandanganku saja ya, yang aku orang yang nggak terlalu suka baca-baca, soalnya ya 500.000 buat beli buku. Nah aku kok ya iman ya, ada ya memang yang beli ya. Maaf ya Mon, aku bukannya aku menghina hasil penelitianmu, enggak ya, tapi itu loh, duit segitu loh bagiku tuh 500.000 itu besar sekali ya untuk membeli hanya sebuah buku. Aku beli buku yang harga 50.000 aja eman-eman, apalagi tuh 500.000. Tapi ya siapa tahu nggak ngerti ya, memang mungkin ada orang yang suka baca buku rumit-rumit gitu mungkin ya. Oke lah, semoga clear ya Mon ya, Rismon ya, masalah itu kamu sama mantan partnermu itu, mantan partner peneliti. Ya semoga aja ada kejelasan lah nantinya ya, soalnya kan ya emang itu hasil kerja keras soalnya loh, yang patut dihargai itu hasil kerja kerasnya, hasil pemikirannya dia, hasil dia dia sudah mengorbankan waktu, mengorbankan banyak hal yang Rismon sudah kerjakan dalam hal ini ya. Sekalipun toh dia sendiri akhirnya dia cukup gentle si Rismon ini ya, dia bersedia untuk membuat antitesa dari penelitian yang memang dia ada miss di situ, makanya dia berani, dia cukup gentle loh ya. Tidak apa-apa Rismon, sekalipun bukumu itu yang pertama itu ya bisa dikatakan ya, mungkin buku yang sia-sia atau gimana ya, aku udah ngerti menerjemahkannya dalam bahasa yang baik seperti apa. Tapi yang jelas Rismon sudah mengakui ada kesalahan pada penelitian di buku yang pertama, di buku Jokowi White Paper, makanya dia sedang menyusun ya buku antitesa dari penelitiannya sendiri itu. Begitu, semoga clear ya Mon ya sama si Tifa itu ya. Iya, mudah-mudahan clear ya Mon ya sama di Siti, jangan nyebut-sebut nama lah ya. Semoga clear ya Mon ya, kau sama si TF itu ya, si dokter mangkrak gitu ya. Dan ini pesan saya kepada si dokter mangkrak. Ini ya kan penyebabnya karena si Rismon tidak kau ajak karaoke. Hah? Ini gara-garanya kau hanya mengajak yang namanya si reptil karung untuk karaoke. Coba si almarhum Rismon kau ajak juga, walaupun dia sudah bergelar almarhum, nggak bakal dia ya kan keluar-keluar ke sana kemari seperti sekarang. Nggak akan dia membacot ke sana kemari. Lanjutkan Mon, lanjut. Oke, kita masih membahas soal Rismon bersama gengnya yang dulu ya. Ini berkaitan dengan penjualan buku di mana Dr. Tifa mereka sebut tidak terbuka di dalam pengelolaan keuangan. Oke, jadi ujung-ujungnya asal mula ini perbedaan juga dari duit, sehingga Rismon kecewa. Oke, kita ikuti bagaimana keterangan Rismon secara Oke jelas. pemirsa, ya, jangan merasa kalian itu mereka itu penegak kebenaran, pret. Ya, Tifa, itu sudah saya ceritakan di video sebelumnya, ya.
Tertutup pengelolaan anggaran buku Jokowi White Paper. 1000 buku aja versi premium sudah 350 juta keuntungannya. Kalau 3.000 1 miliar. Kalau 10.000 berapa itu? 3,5 miliar dapat dia. Padahal porsi tulisan saya 70% atau 486 halaman. Dia tidak peduli. Saya saja bisa ditipu dia, apalagi kalian. Itu loh. Kalau 5.000, berapa itu? Kali 350.000 untungnya. Modal 150.000 versi premium. Dijual 500.000. Keuntungan 350.000. Ya, anggap aja untuk reseller 50.000. 300.000 per buku. Ya, kalau 1.000, 300 juta. 5.000, 1,5 miliar. Gak peduli dia hak orang lain. Begitu kalian moralitas semacam itu, kalian bilang penegak kebenaran. Cuma duit segitu aja dia gelapkan. Ya, jadi jangan kalian glorifikasi mereka ini seperti dewa. Ya, adalah satu peneliti gadungan, Prof. Suryo. Adalah satu memanfaatkan beda buku Jokowi White Paper. Untuk hubungan-hubungan spesial mereka. Adalah satu, harusnya buku JWP itu dikelola terbuka. Tetapi dimakan semua. Dikelola secara tertutup, seolah-olah itu tulisannya. Moralitas mereka juga berantakan kok. Jadi jangan kalian anggap mereka itu dewa. Ya. Nggak dewa mereka itu. Penuh masalah juga. Itu loh. Jangan ketika melihat orang lain seolah-olah rendah-rendahnya manusia, tidak bercermin pada dirinya. Belum lagi nggak sadar narapidana kasus Tupa. Parah kau. Ya. Peneliti gadungan. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas. Parah kau, peneliti gadungan ya. Yang salah dirimu Mon ya. Kenapa kau kok berteman dengan seorang peneliti gadungan itu ya? Kenapa kau tidak sadar sejak awal begitu loh? Tapi sekali lagi Mon ya, jangan salahkan jika banyak netizen yang sebetulnya itu menduga ya. Kau ini marah-marah macam kayak gini ya kan, keluar-keluar ke sana kemari, serang sana sini, membongkar aib teman-temanmu dulu sesama pembenci Pak Jokowi gitu kan. Jangan salahkan netizen yang menduga bahwa sebetulnya itu semua kau lakukan karena kau tidak diajak karaoke. Aduh, Mon. Tunjukkan dulu Mon ya, mana videonya, mana linknya, baru kami sebagai Ternak Mulyono percaya. Lanjut. Rismon sekarang udah mulai berani dia mensomasi temannya sendiri. Disomasinya Dokter Tifa. Katanya ada ketidakterus-terangan di dalam hal penjualan buku. Ahli digital forensik Rismon Sianipar melayangkan somasi terhadap pegiat media sosial Tifausia Tiasuma atau Dr. Tifa. Somasi itu berkaitan dengan kejelasan hasil penjualan buku Jokowi's White Paper. Diketahui buku tersebut berisi hasil penelitian Rismon Sianipar, Dr. Tifa, dan Roy Suryo terkait ijazah milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Rismon menerangkan ia bakal melakukan audit terhadap rekening penjualan buku tersebut. Disebutkan bahwa rekening itu milik Dr. Tifa. Alasan pengajuan somasi karena ditemukan dugaan ketidakterbukaan pemilik rekening terkait hasil penjualan buku. Tak hanya somasi, Rismon meminta hasil penelitian yang ia cantumkan di dalam buku itu dihapus. Rismon tetap memperbolehkan penjualan buku JWP tanpa materi yang ia tulis. Rismon lantas menegaskan jika somasi tidak digubris maka akan ditempuh jalur hukum. Somasi itu bakal dilakukannya setelah terbit surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Oh, nanti setelah terbit SP3 kan belum lagi kan? Cepat kali! Buru-buru kali kau kawan. SP3 mu belum keluar udah mau mensomasi orang kau.
Lapet. Gagak aja mengkerjamu ini, Pak. Awak kira lah segera disomasi. Rupanya nanti tunggu SP3 terbit. Si Rismon, gara-gara apa namanya ketidakjelasan uang keluar, uang masuk, ya kan, penjualan buku. Dan dia katakan apa tadi katanya? Dia memperbolehkan, ya, dia memperbolehkan penerbitan buku itu. Tapi apa namanya? Hasil penelitian dia itu tidak diperbolehkan untuk diterbitkan lagi. Sekarang begini Rismon, begini, jujur aja aku bilang sama kau. Kalau misalnya nggak diterbitkan lagi apa yang kau tulis penelitianmu itu kan nanti kan berkurang 400 halaman. Sisanya kan tinggal 300 halaman. 300 halaman kalau timbal balik, ya kan, itu tinggal jadi 150 lembar. Kan begitu, segininya tipisnya itu. Ya kan, kasihan mereka. Karena apa? Kalau mereka jual buku itu 750.000 premium, ya, itu jadi beban sama mereka karena nggak akan ada yang mau beli. Tapi kalau setebal ini kayak kemarin itu, masih ada yang mau beli 200 lembar 400 halaman. Kan begitu. Jangan gitu kali lah. Kasihan mereka nanti, ya kan? Nanti kan jadi turun harga bukunya. Tadinya 750.000 jadi 300.000. Itu yang premium itu. Kalau yang hitam putih nanti jadi cuma 150.000. Iya, itu adalah pernyataan ya, alias komentar dari Opung Parbelak yang sangat kocak teman-teman ya. Dan tidak perlu saya komentari karena memang sangat kocak dan mengocok perut kita semua. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang yang kurang enak didengar begitu ya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.